Ya pemirsa, Anda kembali Selamat Pagi Indonesia. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-15 yang jatuh pada 1 November hari ini. Ya, sejumlah kegiatan akan dilakukan pemirsa untuk merayakan yang akan diikuti oleh anak asuh yang ada di 7 cabang YKK di Indonesia secara virtual. Kemudian akan ada sejumlah penampilan dari anak asuh dari masing-masing cabang. Nah, selain itu, dalam perayaan kali ini juga akan mengangkat Andi F. Noya sebagai Ketua Pembina YKK. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang ada dalam peringatan Hari Jadi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, sudah ada Yusrin Zata yang bergabung bersama kita dari lokasi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di Jakarta Pusat. Yusrin Zata. Ya, Yusrin Zata, bisa diceritakan bagaimana ini suasana jelang peringatan di Yayasan Kanker Anak Indonesia, tempat Anda melaporkan saat ini? Jason dan juga Gadis sudah 15 tahun Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini hadir dalam membantu dan juga mendampingi pasien anak dan juga orang tua untuk mendapatkan perawatan dan juga membantu dalam hal akomodasi. Dan dalam perayaan hari ulang tahun ke-15-nya kali ini, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini mengangkat tema peduli dan berjuang bersama, di mana akan ada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan tadi kami memantau juga sudah ada sejumlah persiapan yang dilaksanakan oleh Yayasan untuk menyambut hari ulang tahun ke-15 ini. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami founder dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, Ibu Ira Sulistyo. Selamat pagi Ibu Ira. Selamat pagi. Ibu Ira sudah 15 tahun Yayasan Kasih Anak Kanker mendampingi para pasien kanker dan juga orang tua. Nah, untuk persiapan dalam perayaan hari ulang tahun ke-15 ini, apa saja sih Bu yang sudah disiapkan oleh pihak yayasan? Ya, terima kasih ya. Pertama-tama saya koreksi dulu Mbak ya, YKK nama kita, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kami bergerak memang membantu anak-anak penderita kanker untuk bisa berobat dengan tuntas dan juga berharap untuk bisa sembuh, karena kanker pada anak itu beda dengan kanker dewasa. Jadi kami membantu mereka untuk mendampingi mereka baik dari segi akomodasi maupun pengobatannya kalau seandainya tidak ditanggung BPJS dan lain sebagainya. Dan untuk perayaan nanti siang ini Bu kan akan diikuti oleh 7 cabang YKK di Indonesia. Kira-kira apa saja kegiatannya nanti? Kita di dalam acara ini kita lakukan secara virtual, memang karena kita suasana masih PPKM, jadi kita tidak ada kunjungan ke rumah singgah kami. Namun kami menyiapkan tampilan-tampilan dari 7 cabang tentunya, di mana mereka juga ada anak-anak dan ucapan-ucapan juga selamat dari berbagai mitra kerja kita, tentunya para donatur, para pemerhati dan juga institusi ya. Jadi supaya mereka juga mereka yang selalu mendukung kita. Tema kali ini yang kita usung adalah peduli dan berjuang bersama. Sebab kita nggak mungkin kalau kita jalan sendiri. Makanya di situ kita libatkan mereka semua untuk ikut bicara dan tampil di dalam acara kita. Jadi lebih banyak virtualnya, tapi kemudian nanti akan ada preskon. Ini kan YKK sudah hadir sejak tahun 2006 ya Bu ya. Kira-kira harapan ke depannya ini apa dalam mungkin pendampingan anak-anak penderita kanker dan juga para orang tua yang mendampingi anak-anaknya? Ya, kita sih harapan kita ya supaya mereka itu bisa mencapai kesembuhannya. Tadi saya udah bilang bahwa anak kanker ini bisa sembuh asal mereka tahu gejala-gejala dan tanda-tandanya. Nah, pengobatannya pun juga harus tuntas. Nah, ini juga perlu didukung tentunya oleh pemerintah, karena sampai saat ini sarana-sarana yang ada di Republik ini belum lengkap ya, dalam arti kata belum semua rumah sakit provinsi itu memiliki pengobatan untuk kanker. Belum lagi SDM-nya juga kita sangat kurang. Jadi ini yang menjadi harapan dan cita-cita kami untuk bisa bergandeng tangan dengan pemerintah mewujudkan ini semua supaya anak-anak Indonesia ini bisa berhasil sembuh semuanya dan menekan jumlah yang menderita lebih banyak.
Mungkin bisa diceritakan lebih detail Bu kepada pemirsa Metro TV, kira-kira bentuk pendampingan apa yang diberikan oleh YKK kepada pasien anak dan juga orang tua selama ini? Ya, kami punya program, yaitu program pertama adalah rumah singgah, karena itu yang paling dibutuhkan ya, walaupun bukan satu-satunya, tapi ada yang dibutuhkan. Kemudian bagi anaknya sendiri, kita harus memberikan hak mereka, bahwa mereka walaupun sakit, mereka juga perlu belajar. Nah itu kita berikan dengan sekolah, sarana pendidikan di rumah singgah maupun di rumah sakit. Selain itu juga kami mendampingi para orang tua untuk bisa lebih percaya diri. Jadi mereka yakin bahwa pengobatan ini mudah-mudahan berhasil lah. Sebab anak dengan orang tua itu kalau orang tuanya tidak punya keyakinan diri atau tidak semangat, seharusnya anaknya punya kesempatan untuk sembuh menjadi hilang gara-gara orang tuanya tidak mengerti. Gitu ya. Jadi orang tuanya dulu yang harus dibina, diberikan edukasi dulu bahwa penyakit kanker pada anak itu bisa diupayakan sembuh. Jadi itu yang kami lakukan. Pendampingan yang lain adalah secara psikososial bagi mereka juga, karena namanya stresnya juga tinggi ya, menghadapi anak yang sakit. Demikian pula anak-anaknya juga stresnya juga tinggi ya. Walaupun di sini kita siapkan semua sarana yang kita miliki ini, sehingga mereka bisa bermain dengan santai di sini ya. Bahkan kadang-kadang mereka nggak mau pulang karena mereka di sini itu bisa bermain, punya teman banyak ya, walaupun sesama penderita, tapi mereka nggak merasa bahwa mereka sakit ya. Nah itu yang sarana itu atau pendampingan seperti itu yang kami berikan kepada mereka, sehingga mereka itu betul-betul bebas lah gitu ya dari stres-stres tersebut. Itu kira-kira. Selama 15 tahun ini berarti sudah pasti banyak sekali Bu anak-anak yang menjadi anak asuh di YKK ini. Sudah berapa sih Bu kira-kira yang menjadi anak asuh di sini? Ya di seluruh YKK kita telah menampung kurang lebih 6.000 ya. 6.000 anak dengan orang tua. Kita bukan bicara anaknya aja, karena orang tuanya pun juga harus mendampingi anaknya. Jadi kurang lebih 6.000 orang tua sama anaknya yang kita tampung di sini. Anaknya kurang lebih 3.000-an. Sayangnya itu 50% tidak berhasil. Nah inilah yang kita sangat sesalkan. Nah kita harapkan dengan adanya kita ini, kita terus melakukan sosialisasi edukasi kepada mereka, sehingga mereka tahu, sehingga faktor keterlambatan di dalam pengobatan itu bisa dihindari. Karena seringnya mereka terlambat datang berobat, itu menyulitkan untuk pengobatan-pengobatannya. Jadi harapan kita supaya orang tua bila ada gejala-gejala ke arah kanker atau langsung itu kepada rumah-rumah sakit yang ditunjuk. Jadi jangan sembarangan rumah sakit, karena nggak semua rumah sakit tahu. Nah ini yang kita juga harapkan supaya pemerintah juga ikut ambil bagian. Baik Bu, terakhir pesan kepada anak penderita kanker di luar sana juga orang tua, ini bisa disampaikan sedikit. Ya pesan saya sih tentunya yang pasti adalah jangan pernah menyerah ya, karena mujizat itu selalu ada dan bagi orang yang percaya. Dan tentunya kita bukan hanya percaya, tapi kita juga harus berikhtiar. Namanya ikhtiar itu adalah yang mendampingi anaknya untuk berobat sampai tuntas. Sebab biasanya kalau pengobatan kanker ini, kalau dia kadang-kadang anak ini udah kelihatannya udah baikan, dia nggak mau terusin pengobatannya, padahal seharusnya masih berobat. Jadi itulah yang saya inginkan, supaya mereka tetap percaya dan mereka berobat dengan tuntas. Tetap percaya akan mujizat ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Ira Sulistya sudah bergabung bersama Metro TV pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Demikian Jason dan juga Gadis wawancara kami bersama founder dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yusrin Zata langsung dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Selamat kembali bertugas.